Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab At-Ta'liqatul Mardiyah 'ala al-Manzumatil Lamiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Syekh Khalid Ibn Mahmud Ibn Abdul Aziz Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Kita masih di bait syair yang ke-11, yakni membahas tentang al-mizan dan al-haud. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam lamiyahnya beliau mengatakan, wa uqirru bil mizani wal haudi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Aku menetapkan adanya mizan dan adanya haud. Maksudnya menetapkan, maksudnya adalah meyakini, mengakui, beriman dengan adanya mizan dan dengan adanya al-haud. Alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Yang mana aku berharap aku termasuk dari orang yang meminum dengan puas dari telaga tersebut. Di bait syair ini ada dua perkara yang Syekhul Islam jelaskan, yakni berkaitan dengan keimanan dengan al-mizan. Yang pertama telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya dalil-dalilnya, dan juga beriman dengan al-haud. Ini juga telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya dalil-dalil tentang adanya al-haud. Sekarang silakan buka kitab antum halaman yang ke-24 di paragraf yang terakhir sampai situ ya. Ma'nal bait syara'al musannifu rahimahullahu fi bayani mu'taqidi ahli sunnati wal jama'ati fil yaumil akhir. Sampai sini betul? Fadzakara anna min jumlati ma yu'minu bihi ahlu sunnati wal jamaah fi yaumil qiyamah al-imanu bil mizan wa huwa mizanun haqiqi lahu lisanun wa kaffatan tuzanu fihi a'malul ibad wa minhum man yuzanu syakhsuhu wa amaluhu wa minhum man tuzanu sahaifuhu. Musannif rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, di dalam bait syair yang telah kita baca tadi, beliau mulai untuk menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan yaumul akhir. Kemudian beliau menyebutkan beberapa jumlah, beberapa kalimat yang mana ahlu sunnah wal jamaah itu beriman dengan kalimat tersebut. Ini semuanya berkaitan dengan yaumul akhir. Di antaranya adalah al-imanu bil mizan. Termasuk dari beriman dengan yaumul akhir itu adalah beriman dengan adanya mizan. Jadi timbangan amal ya. Wa huwa mizanun haqiqi. Yang mana mizan itu, timbangan itu adalah timbangan yang hakiki. Betul-betul ada timbangannya. Yang memiliki satu lisan dan memiliki dua daun timbangan. Ya. Lisan itu poros tengah. Ya. Kemudian kafatan, dua daun timbangan. Ya, kifatan. Ya, maksudnya adalah sesuatu ataukah dua daun. Biasanya kan kalau lambang pengadilan antum tahu ya. Ini ada lisannya itu, kemudian di sini ada yang dijadikan sebagai timbangan, pemberat dan yang diberatkan. Seperti ini ya modelnya ya. Satu lisan ya seperti ini ya, ada poros tengahnya. Kemudian selanjutnya memiliki dua daun timbangan, satu, dua di sini.
ya. Seperti itu gambarannya, ya. Sebagaimana nanti datang dalam hadis bahwasanya mizan itu memiliki satu lisan, satu poros tengah, dan juga 2 daun timbangan. Seperti itu ya. Wa yamilu bil a'mal, dan terkadang mizan itu, timbangan tadi itu akan bisa lebih condong, maksudnya berat dengan amalan-amalan. Akan tapi, ataukah sebelumnya ya? Saya keliru baca tadi ini. Tuzanu fihi a'malul ibad, yang mana akan ditimbang di timbangan tersebut tadi, di mizan tersebut tadi itu, yang pertama adalah amalannya hamba. Jadi ada 3 pendapat dalam hal ini tentang apa yang ditimbang. Pendapat yang pertama tadi dikatakan tuzanu fihi a'malul ibad, yang ditimbang di mizan tersebut itu adalah amalannya hamba. Dalilnya Al-Quran ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal meskipun sekecil semut ya, dari amalan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya di sisi Allah. Sebaliknya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sekecil semut, dzarrah itu kan semut ya, binatang yang paling kecil barangkali ya, maka dia pun akan melihat balasannya. Berarti kan di sini jelas ya, faman ya'mal amalan mithqalan. Berarti kan seperti itu ya. Syahid kan seperti itu, faman ya'mal amalan mithqala dzarratin. Cuman amalannya dihilangkan menjadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jelas ya, dari ayat tersebut memberikan kepada kita penjelasan yang ditimbang itu adalah amalan seorang hamba. Ini pendapat yang pertama ya. Wa minhum man yuzanu syakhsuhu wa amaluhu. Dan di antara mereka juga ada yang ditimbang, yakni syakhsuhnya, yakni maksudnya adalah individunya itu ditimbang, orangnya maksudnya, dan juga sekaligus amalannya. Sebagaimana kemarin telah kita bawakan kisahnya seorang sahabat yang mulia, siapa namanya? Yang Rasul katakan, kalau seandainya betisnya itu ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya akan lebih berat betisnya siapa? Siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Jelas ya, di sini yang ditimbang itu adalah orangnya. Abdullah bin Mas'ud sendiri yang ditimbang beserta dengan amalan yang beliau lakukan. Ya. Ini pendapat yang kedua terkait dengan mizan ya, yang ditimbang itu, yang pertama amalannya, yang kedua orangnya, dan sekaligus amalannya, dan yang ketiga wa minhum man tuzanu sahaifuhu, dan di antara mereka itu ada yang ditimbangnya itu adalah buku catatan amalannya, bukan amalannya, bukan orangnya, tapi yang ditimbang itu apa? Sahaifuhu. Masing-masing memiliki dalil. Kalau yang ditimbang tadi amalannya itu berdalil dengan Al-Quran tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, surat Az-Zalzalah ya, 7 dan 8 ya. Adapun yang ditimbang itu orangnya, hadisnya itu ataukah dalilnya adalah hadis tentang kisahnya Abdullah ibn Mas'ud. Adapun yang terakhir di sini, yang ditimbang itu adalah buku catatannya itu, dalilnya adalah hadis bitaqah. Pernah dengar ya hadis bitaqah ya? Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya, At-Tirmidzi dalam Sunannya, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pernah dengar hadis bitaqah? Pernah atau belum? Hadis tentang kartu. Dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayakhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Abdullah Ibn Amr Ibn As beliau menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di yaumul qiyamah kelak Allah akan membebaskan seseorang dari kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk. Ya. Fayanshuru alaihi tis'atun wa tis'ina sijlan. Maka dibentangkan untuk dia itu 99 gulungan catatan kejelekan. Kullu sijlin mithlu maddal basar. Satu gulungan ini kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Katakan mungkin karpet ya.
Semisal contoh itu kan gulungan ya. Di situ tertulis semua kejelekan-kejelekan orang ini. Karena saking banyaknya sampai 99 gulungan jumlahnya. Satu gulungannya itu kalau dibentangkan sejauh apa? Sejauh mata memandang. Maksudnya jaraknya itu tidak terhingga. Karena saking panjangnya gulungan itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Ini bukan cuma satu. Berapa tadi jumlahnya? 99. Nah. Thumma yaqul, kemudian malaikat ataukah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Atunkiru min hadza syai'?" Apakah kamu mengingkari dari catatan ini? Ada sesuatu yang kamu ingkari dari catatan ini? Adzalamaka kuttabatil hafidhun, apakah para malaikat yang mencatat perbuatanmu, yang menjaga perbuatanmu itu telah menzalimimu? Maksudnya dengan mencatat sesuatu yang tidak dia lakukan. Apakah dia melakukan seperti itu? Fayaqul, maka orang tersebut menyatakan, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Malaikat tidak pernah zalim kepadaku. Mereka benar-benar mencatat sesuatu yang telah aku lakukan. Kejelekan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Dia catat. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur, punya alasan untuk bisa menghindar, untuk bisa selamat dari tuntutan ini? La ya Rabb. Orang tersebut kemudian menyatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan apapun untuk bisa selamat dari azab engkau. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala, tentu saja kamu sebenarnya masih punya satu alasan. Innalaka indana hasanah wa innahu la zulma 'alaika al-yaum. Sesungguhnya dirimu itu di sisiku itu masih memiliki satu kebaikan. Dan di hari ini engkau tidak akan dizalimi. Kemudian fayukhriju bitaqa fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkanlah satu bitaqah. Bitaqah itu apa? Kartu. Satu kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pernah dia ucapkan dulu ditulis dalam satu kertas kecil kartu. Karena cuma ini kebaikannya, kebaikan lain tidak ada. Sehingga cukup dengan satu kertas kecil dituliskan dua kalimat syahadat yang dulu dia ucapkan. Ya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahdir waznak, maukah aku hadirkan timbanganmu? Ya. Kemudian selanjutnya, fayaqul ya Rabb, orang ini mengatakan, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 gulungan catatan kejelekan tadi? Apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan kejelekan yang aku miliki itu? Fayaqul, ataukah faqal, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaka la tudlamu. Sesungguhnya di hari ini kamu tidak akan dizalimi. Qala, kemudian Rasul bersabda, fatudha'us sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashatis sijillat. Wa thaqilat al bitaqah wa la yathqulu ma'allahi wa la yathqulu ma'asmillahi syai'. Kemudian Rasul bersabda bahwasanya gulungan catatan 99 gulungan catatan kejelekan tadi itu diletakkan di salah satu daun timbangan. Tadi kan telah kita jelaskan ya. Timbangnya itu memiliki satu lisan, yakni satu poros tengah, kemudian ada dua daun timbangannya, ya. Ada dua daun timbangan, ya. Bitaqahnya itu diletakkan di salah satu daun timbangan, kemudian sijilatnya diletakkan di salah satu daun timbangan. Apa yang terjadi? Fatasat, ya. Fatasat as-sijillat. Kemudian apa tadi? Daun timbangan yang di situ ada sijilatnya, ada catatan-catatan kejelekannya itu terangkat. Ya. Wa thaqilatil bitaqah, kemudian bitaqah ini ternyata lebih berat daripada sijillat tadi. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan lebih berat bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan selain dari keduanya rahimahumullah taala. Jelas ya di sini bahwasanya di yaumul qiyamah itu akan ada orang yang ditimbangnya itu adalah buku catatan amalannya saja. Ada yang ditimbang orangnya langsung dengan amalannya yang dia lakukan, ada yang ditimbang amalannya saja,
ada yang ditimbang itu catatan amalannya. Ini masing-masing ada dalilnya ya. Jadi tidak bisa dipastikan salah satunya, yang jelas ada di antara mereka itu yang ditimbang orangnya langsung, ada yang buku catatannya, ada yang amalannya. Ini semuanya dalilnya sahih. Kita lanjutkan. Kembali ke kitab ya. Wa ahlu sunnati wal jama'ati yu'minuna bil haudi wa huwa haudun 'azimun ya. Yu'tahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil mahsyar liyasqi minhu ummatahu wa man shariba minhu syurbatan falan yadhma'a ba'daha abadan. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu beriman dengan adanya al-haud, dengan adanya telaga, yakni telaga yang agung yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Sekali lagi ya, bahwasanya haud ini bukan di surga, bukan pula di dunia, tapi di mana? Di mahsyar. Jadi ketika manusia menanti hisabnya mereka itu, setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka itu, mereka digiring dan dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang namanya mahsyar. Tempat berkumpulnya seluruh makhluk itu untuk menanti hisab. Dan ketika itu dalam sebuah riwayat dikatakan matahari didekatkan dengan mereka sebagai ujian. Ya. Sehingga mereka pun berusaha untuk mencari naungan, mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa mereka minum. Kemudian mereka melihat adanya telaga milik Nabi SAW tadi, maka orang-orang pun datang ke telaga tersebut. Sebagian mereka ada yang diperbolehkan masuk untuk minum airnya, sebagian mereka ada yang diusir. Sebagaimana hadisnya telah kita sampaikan kemarin ya. Yani mereka yang diusir adalah orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama, orang yang melakukan kebid'ahan diusir dari telaganya Rasul. Jadi di mahsyar tempatnya ya. Agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan minum dari telaga tersebut kepada umatnya. Wa man syariba minhu syurbatan falan yadhma'a ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum air dari telaga tersebut meskipun hanyalah satu teguk saja, maka dia tidak akan dahaga, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan tentang masalah al-mizan dan al-haud. Kita lanjutkan di bait syair yang ke-12. Silakan buka kitabnya. Pembahasan tentang al-imanu bis-sirat. Beriman dengan adanya as-sirat. Bait syair yang ke berapa? 12 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa kadha as-sirat yumaddu fawqa jahannamin. Wa kadha as-siratu yumaddu fawqa jahannamin famusallamun najin wa akharu yuhmalu. Demikian pula aku mengakui adanya sirat. Ini masih maktuf kepada yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan wa uqirru bil mizan wa kadzalika uqirru bis sirati, berarti ya. Berarti kalau maktuf kepada wa uqirru bil mizan berarti kan bis sirati. Harusnya seperti itu ya, di kasrah ya. Kalau maktufnya kepada bait syair yang sebelumnya. Wa kadzas sirati yumaddu fawqa jahannamin. Demikian pula aku mengakui, aku beriman dengan adanya sirat yang dibentangkan di atas jahannam. Famusallamun najin wa akharu yuhmalu. Sebagian ada yang ya disebutkan dengan bentuk ya famuwahhidun najin. Ya. Seorang yang bertauhid, seorang yang musallam, seorang yang berserah, orang yang yakni berserah diri, yakni orang Islam, maka dia itu akan selamat di atas sirat tersebut, sementara yang lainnya itu yuhmalu. Mereka itu akan ditinggalkan, maksudnya tidak selamat. Nah, qaluhu, ucapan musannif tadi dalam bait syairnya, wa kadza ay wa kadza athbatu wa uqirru. Demikian pula aku menetapkan. Ya, aku mengakui dan aku menetapkan. Qaluhu as-sirat, as-sirat lughatan at-tariq. Secara bahasa, sirat itu adalah at-tariq, yakni jalan. Wa syar'an, dan secara syariat, sirat itu adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam yamurru alaihi al-mu'minun ila jannatin na'im wal mujrimun ila jahannam. Secara syariat, sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas ya
di atas Jahannam, di atas bibir Jahannam. Ya. Di atas permukaan Jahannam, yamurru alaihil mu'minun, yang mana orang-orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut, ila jannatin na'im, menuju ke jannatin na'im, menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan, wal mujrimuna ila jahannam. Sementara orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maka jembatan itu hanya akan mengantarkan mereka ke dalam jahannam, wal a'yadzubillah. Jatuh dari jembatan itu dan masuk ke dalam jahannam, wal a'yadzubillah. Qaluhu, ucapan musannif itu dalam bait syairnya, yumaddu ayyuda'u mamdudan kal qintarati. Yumaddu itu adalah yuda'u mamdudan, diletakkan dalam keadaan terbentang, kal qintarah. Ya, sebagaimana qintarah. Nah. Kemudian qauluhu fawqa jahannam, yani jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam itu adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Ada neraka jahannam, ada neraka saqar, ada neraka wail. Ada neraka apa lagi? Banyak sekali ya. Ya. Ada neraka apa namanya? Hutamah juga ya, banyak neraka, ada 7, sekitar 7 ya. Sebagaimana surga ada 7 tingkatan, neraka juga ada 7 tingkatan. Nah. Kemudian qauluhu fa musallamun najin fi ba'din nusakhi fa muwahhidun najin. Dalam sebagian naskah manuskrip itu tidak disebutkan dengan kata musallam tapi muwahhid. Fa muwahhidun najin, maka seorang yang bertauhid itu dia akan selamat. Wa amal musyriku fa innahu la yanju. Adapun orang yang musyrik, maka dia tidak akan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Kemudian qaluhu wa akharu, ya, ay ghairul muslim. Sementara yang lain maksudnya adalah selain orang muslim. Qaluhu fayuhmalu, yuhmalu itu fi ba'din nusakhi yahmilu. Ay fala yu'anu ala jawazihi fayakubbu ala wajhihi finnar. Dia tidak akan ditolong untuk bisa melewatinya. Ya, untuk bisa dibolehkan melewati sirat tersebut tadi, sehingga dia pun telungkup wajahnya itu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini beberapa keterangan dari bait syair yang telah kita baca tadi. Sekarang kita lihat dalil ya. Wa minal adillati ala itsbatis sirat, dan di antara dalil yang menunjukkan penetapan adanya sirat, ya, qaulihi ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna minkum illa wariduha. Qala ibnu Abil Izz al-Hanafi wal azhar wal aqwa annahu annahu al-mururu 'ala sirat, ya, annahu al-mururu 'ala sirat. Wa inna minkum illa wariduha, dan sesungguhnya di antara kalian itu benar-benar akan melewatinya. Wa inna minkum illa wariduha, dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan melewati sirat tersebut. Ya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Berkata Ibnu Abil Izz al-Hanafi wal azhar wal aqwa annahu al-murur 'ala sirat, yang nampak dan yang lebih kuat dari ayat tersebut itu maksudnya adalah melewati di atas sirat. Yang dimaksud dengan wariduha maksudnya adalah al-mururu 'ala sirat, yakni akan melewati sirat tersebut, jembatan tersebut. Ini dalil dari Al-Qur'an ya. Di surat Maryam ayat yang ke-71 dan juga keterangan dari siapa tadi? Al-Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi. Kita lanjutkan dalil dari al-hadis. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Qulna ya Rasulullah wa ma al jasru? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha shaukatun uqaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wal kalbarqi wal karrih, ya. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kalbarqi wa karrihi wa ka'ajawidil khayli war rikab
fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara potongan hadisnya itu, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkanlah jembatan yang diletakkan di antara dua permukaan jahannam, dua tepi permukaan jahannam. Qulna, kemudian kita bertanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al jasru? Maksudnya jembatan itu bagaimana sifatnya, wahai Rasul? Qala, maka Rasul bersabda, madhadatun mazillatun, jembatan yang akan bisa membuat orang itu jatuh dan tergelincir. Saking licinnya membuat banyak orang itu jatuh dan tergelincir. Ditambah lagi, selain jembatan itu sangat licin, alihi khatatifu wa kalalibu. Di jembatan itu pun ada khatatif, ada sambaran-sambaran, ada pengait-pengait, duri-duri yang digunakan untuk mengait, jangkar-jangkar yang digunakan untuk mengait orang yang melewati jembatan itu. Ada kalalib, ada khatatif, menyambar-nyambar, duri yang menyambar-nyambar tadi. Semua orang yang lewat akan disambar oleh duri tadi. Nah, wahasakatun mufaltahatun, dan juga ada hamparan-hamparan yang dilumuri, laha syaukatun uqaifa. Kemudian di hamparan itu pun ada duri-duri yang sangat tajam. Takunu binajdin, sebagaimana apa yang duri-duri yang ada di daerah Najd. Yuqal laha as-sa'dan, ada yang mengatakan duri di kota Sa'dan yang sangat tajam itu. Wal mu'minu 'alaiha kat-tarfi, maka orang yang mukmin, seorang yang beriman dengan adanya as-sirat itu, maka dia akan bisa melewati jembatan tersebut sekejap mata, ketorfi. Ya. Wa kal barqi, ada yang melewati sirat tersebut secepat kilat. Wa karihi, ada yang secepat angin. Wa ka ajawidil khayli ar-rikab, dan sebagaimana ada yang melewati jembatan tersebut seperti kuda tunggangan yang sangat bagus. Fa ajawidul khayli war-rikab, yakni ada yang melewati jembatan tersebut seperti kuda yang paling bagus, kendaraan yang paling bagus. Ya. Fanajin musallamun, maka orang yang selamat adalah orang yang musallam, orang yang berserah diri, diserahi, maksudnya adalah orang yang muslim. Wanajin makhdush, dan di antara mereka juga ada yang ada yang selamat. Ya, orang yang selamat maka dia orang yang diselamatkan, ya. Jadi orang yang muslim, orang yang muwahhid, ya, musallaman itu isim maf'ul, ya. Diselamatkan, orang yang selamat itu yang diselamatkan oleh Allah. Wa najin makhdusun, tapi ada juga yang selamat tapi sebelumnya itu dia terjerumus, kemudian dia bisa terbebas lagi, ya, makhdush. Wa makdusun fi nari jahannam, ada juga yang terjerumus dalam neraka jahannam, hatta yumarru akhiruhum yushabu sahban, sampai orang yang terakhir di kalangan mereka itu melewati sirat tersebut itu dengan cara yushabu sahban, dengan cara merangkak, dengan cara ngesot, ya. Ada yang seperti itu. Ini hadisnya riwayat Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 7439, ya. Kita lanjutkan. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, balaghani annal jisra adaqqu minasy sya'rah wa haddu minas sayf. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau menyatakan, telah sampai kepadaku sebuah kabar bahwasanya jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Mungkin yang di dunia dia jago sirkus pun tidak akan bisa melewati apa jembatan tersebut. Lebih tipis daripada apa tadi? Rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini gambaran jembatan yang sangat ngeri di yaumul qiyamah kelak yang disebut dengan as-sirat. Nah, qala as-Safarini, Al-Imam as-Safarini rahimahullahu taala beliau menyatakan, ittafaqat al-kalimatu ala itsbatis sirat fil jumlah, lakin ahlul haqqi yuthbitunahu ala zahirihi min kaunihi jisran mamdudan ala matni jahannam ahadun minas salaf, ya, ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ri. Nah, kalimat yang
ittafaqat al-kalimatu, kalimat telah disepakati ya atas penetapan adanya sirat secara global. Dan ahlul haq ya, mereka itu menetapkan secara zahirnya tentang keadaan jisrnya itu, jembatannya itu dan bentangannya itu di atas bibir jahannam, yang mana siratnya itu ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wadaqqu minas sya'ri, dan lebih apa? Lebih tipis daripada rambut. Wa ankara hadzal zahir al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili wa katsirun min atba'ihi za'man minhum annahu la yumkinu uburuhu wa in amkana fa fihi ta'dzibun wa la 'adzaba 'alal mu'minina was-salaha yaumil qiyamah. Ini tadi telah kita sebutkan ya kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang penetapan adanya sirat ya. Dan Ahlul Haq itu menetapkan jembatan tersebut sesuai dengan zahir hadisnya. Tentang keadaan jisrnya itu, jembatannya itu yang terbentang di atas jahannam, yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut ya. Tapi hal ini wa ankara hadza al-zahir al-Qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Dan ada seorang yang mengingkari zahir dari hadis ini ya. Yani Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah, tidak beriman dengan adanya as-sirat dengan sifat yang disebutkan tadi. Ya. Wa katsirun min atba'ihi za'man, dan juga mayoritas pengikut dari Abdul Jabbar Al-Mu'tazili tadi juga banyak mengingkari hal itu. Dengan anggapan di antara mereka tidak mungkin seorang bisa melewati kalau ada jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada apa? Lebih tajam daripada pedang. Enggak mungkin ada orang yang bisa lewat. Ini anggapan mereka ya. Wa in amkana fi ta'dzib, kalau memungkinkan untuk dia lewat maka di sana ada bentuk ta'dzib, ada bentuk penyiksaan. Nah, wala 'adzab 'alal mu'minin was-sulaha yaumil qiyamah. Sementara di yaumul qiyamah kala tidak ada azab bagi orang-orang yang beriman, tidak ada azab bagi orang-orang yang baik di yaumul qiyamah kala. Nah, seperti itu ya. Sedikit lagi. Ma'nal bait أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل جلاله سيضرب صراطا على متن جهنم ليمر عليه الناس فمنهم المسلم الناجي من الوقوع في النار ومن الكلاليب ومنهم الساقط المهمل في نار جهنم والعياذ بالله. Makna bait syair tadi itu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beriman ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memancangkan sirat di atas dua bibir jahannam, di atas permukaan jahannam, agar supaya manusia lewat di jembatan itu. Maka di antara mereka ada yang diselamatkan, mereka orang-orang yang selamat dari terjerumus ke dalam neraka dan dari jangkar-jangkar pengait-pengaitnya tadi itu yang ada cakar-cakarnya ya. Wa minhum as-saqit al-muhmal, demikian pula di antara mereka ada yang terjatuh dan disia-siakan fi nari jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya neraka jahannam. Ini satu pembahasan tentang as-sirat. Insyaallah pembahasan tentang neraka dan tentang surga ini juga termasuk dari perkara yang wajib diimani ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.